Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wal aqibatu lil muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahabatihi wa man sara ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnatihi ila yaumil qiyamati, amma ba'd. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dalam tafsir Al-Quran. Alhamdulillah, pada pertemuan yang sebelumnya kita telah menjelaskan ayat yang terdapat di dalam surah An-Nasr, di mana pada ayat tersebut Allah Subhanahu wa taala menceritakan tentang kenikmatan yang Allah berikan kepada nabinya dan juga tentunya kepada kita semua, yaitu ditaklukkannya kota Mekah. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan untuk bertasbih kepadanya dan beristighfar. Dan perintah beristighfar adalah perintah yang Allah perintahkan ketika kita menyelesaikan suatu kebaikan, dan perintah tersebut mengisyaratkan bahwa ketika seseorang melakukan suatu kebaikan, maka terlaksananya kebaikan tersebut tidak luput dari kekurangan-kekurangan yang kita perlu mengistighfarkannya dan memohonkan ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Seperti ketika kita selesai melaksanakan salat, maka disunnahkan untuk kita membaca istighfar untuk menutupi kekurangan-kekurangan yang terjadi di dalam pelaksanaan salat kita. Jamaah rahimakumullah, kemudian kita lanjutkan pada surah yang berikutnya, yaitu suratul Masad. Biasa juga surah dinamai dengan suratul Lahab. Bismillahirrahmanirrahim. Tabbat yada abi lahabi wa tabb, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sayasla naran dhata lahab, wa imra'atuhu hammalatal hatab, fi jidha hablum min masad. Surah Al-Masad, para ulama sepakat bahwa dia termasuk surah Makkiyah, surah yang turun sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam hijrah ke Madinah, dan dikisahkan di dalam As-Sahihain, dalam Sahih Bukhari dan Muslim, terkait dengan sebab turunnya surah ini, di mana ketika Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat wa anzir ashiratakal aqrabin, dan sampaikanlah peringatan kepada keluarga-keluarga terdekatmu, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam mengumpulkan kerabat-kerabat beliau dari Quraisy, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam sebelum beliau menyampaikan apa yang ingin beliau sampaikan, beliau mengawali dengan bertanya kepada mereka, wahai Quraisy, sekiranya aku mengabarkan kepada kalian bahwa di balik lembah ini ada pasukan yang akan menyerang kalian secara tiba-tiba, apakah kalian akan membenarkannya? Maka orang-orang Quraisy menjawab, ma jarrabna 'alaika kadhiba, kami tidak pernah mendapati engkau berdusta. Bahkan beliau dikenal di kota Makkah dengan gelar yang sangat mulia, yaitu Al-Amin, sehingga orang-orang Quraisy tidak pernah membayangkan mereka akan mendustakan apa yang dikatakan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena
memang beliau dikenal sebagai sosok yang sangat jujur. Lalu kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan bahwa saya adalah utusan Allah yang akan memberi peringatan dari siksaan dan azab yang sangat pedih. Maka ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam menyampaikan hal tersebut secara spontan dan secara tiba-tiba, Abu Lahab yang tidak lain adalah paman Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiri dan mengatakan, tabban lak ali hadza jama'tana, celaka engkau, rugilah engkau, apakah hanya untuk itu engkau mengumpulkan kami. Jadi secara nasab Abu Lahab ini adalah paman Rasulullah, dia adalah saudara dari ayah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan di dalam sejarah dicatat bahwa ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam diutus sebagai rasul, maka ada 4 orang paman beliau yang mendapati diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai rasul. Dan keempat orang ini terbagi dalam 3 kategori. Ada yang beriman kepada beliau, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti ajaran beliau, yaitu Al-Abbas dan Hamzah. Dan Hamzah lebih utama dari sisi keutamaan, lebih utama daripada Al-Abbas, di mana Hamzah lebih awal masuk Islam, bahkan ikut serta hijrah ke Madinah, dan dia digelari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam Asadullah wa Asadu Rasulillah. Kemudian ada juga paman beliau yang membela Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, membantu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi meninggal tidak dalam keadaan beriman, yaitu Abu Talib. Dan yang ketiga, kategori yang ketiga adalah paman beliau juga yang secara aktif menghalau dan menghadang dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaitu Abu Lahab. Ya, Abu Lahab ini di awal-awal Rasulullah berdakwah, ia terus mengikuti Rasulullah dan mengatakan kepada setiap orang yang datang kepada Rasulullah, la tusaddiquhu fa innahu sawi'un kadzib. Ini ucapan yang sering diucapkan oleh Abu Lahab, la tusaddiquhu, jangan benarkan dia karena sesungguhnya dia itu adalah murtad dan pendusta. Ya, maksudnya sabi, meninggalkan ajaran nenek moyangnya. Nah, ketika Abu Lahab mengatakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, tabban lak ali hadza jama'tana, maka Allah Subhanahu wa taala menurunkan ayat sebagai bentuk pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya dan menyampaikan bahwa yang celaka itu bukanlah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, tapi yang celaka itu adalah Abu Lahab. Tabbat maknanya adalah khasirah, merugi. Dan di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menisbatkan kerugian itu kepada yada Abi Lahab, kedua tangan Abu Lahab. Tentu disebutkannya kedua tangan Abu Lahab ini tidak bermakna bahwa kerugian itu hanya menimpa kedua tangannya, tapi mencakup keseluruhannya. Dan ini salah satu uslub yang biasa digunakan di dalam bahasa Arab, di mana ketika sesuatu disebutkan, terkadang yang disebutkan adalah sebahagiannya, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhannya. Seperti ketika Allah Subhanahu wa taala mengatakan warka'u ma'ar raki'in, rukuklah bersama orang-orang yang rukuk. Maka tentu yang diperintahkan bukan sebatas rukuk, tapi yang diperintahkan adalah salat secara keseluruhan. Hanya saja disebutkan sebahagian dari gerakan salat, tapi yang dimaksudkan adalah keseluruhan daripada ibadah salat. Kemudian di tabbat yada Abi Lahabin, dan diulang lagi wa tabb.
Yang pertama, tabbat yada abi lahabin, ini adalah semacam doa bahwa Abu Lahab telah celaka, dan dipastikan lagi bahwa doa itu benar-benar telah terjadi dan dia benar-benar celaka. Dia benar-benar merugi. Dan kerugian yang dimaksudkan di sini, kerugian yang dimaksudkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam ayat ini, di mana Allah Subhanahu wa taala telah menutup peluang untuk mendapatkan hidayah bagi Abu Lahab dan istrinya. Jadi setelah ayat ini turun masih Abu Lahab masih hidup. Dia masih hidup dan tetap dalam keadaannya semula, di mana ia tidak mendapatkan petunjuk. Dan ini adalah salah satu bukti, salah satu bukti kebenaran daripada Al-Quran. Sekiranya Abu Lahab ingin membuktikan kepada orang-orang Arab bahwa Muhammad itu adalah pendusta, maka bisa saja dia pura-pura memeluk agama Islam. Dan kalau dia memeluk agama Islam, maka ayat ini menjadi dipertanyakan. Ayat ini mengatakan celaka Abu Lahab, tapi ternyata Abu Lahab masuk Islam. Berarti meskipun masuk Islam dia tetap celaka. Tapi ini membuktikan bahwa Al-Quran adalah kalamullah, di mana sampai ia meninggal dia tidak beriman, tidak masuk Islam. Jadi tabbat yada abi lahabin adalah doa sebagaimana dijelaskan oleh Imam Al-Baghawi. Wa tab ini adalah berita bahwa doa itu benar-benar terwujud, di mana dia celaka. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, tidak bermanfaat darinya, tidak bisa menghalau darinya siksaan Allah Subhanahu wa taala, harta yang dimilikinya dan apa yang dia usahakan. Ada yang di sebagian ahli tafsir menafsirkan makasab itu adalah anak keturunannya. Jadi harta yang ia miliki dan anak keturunan yang ia miliki itu tidak bisa menghalau sedikit pun dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Jadi huruf ma di sini adalah penafian bahwa harta yang ia miliki dan keturunan yang ia dimiliki, bahkan semua yang ia usahakan di dunia itu tidak bisa menghalau dan melindungi dirinya dari siksa Allah Subhanahu wa taala. Sebagian ahli tafsir dia mengatakan ma di sini adalah pertanyaan untuk pengingkaran, karena Abu Lahab pernah sesumbar mengatakan kalau sekiranya apa yang dikatakan oleh Muhammad itu betul, maka saya akan tebus dengan seluruh harta yang saya miliki. Maka Allah katakan, apa yang bisa dia tebus dengan hartanya? Apa yang bisa ia dapatkan dari manfaat dengan harta dan keturunan yang dimilikinya? Karena di akhirat kelak nanti adalah hari yang tidak lagi bermanfaat harta dan anak keturunan. Dan ini membuktikan bahwa hubungan nasab itu sama sekali tidak memberikan manfaat kepada seseorang dalam hal ia mendapatkan hidayah atau tidak. Abu Lahab secara nasab itu sangat dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi ukuran berbahagianya seseorang, ukuran baik dan buruknya seseorang itu adalah ketika ia mengikuti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Meskipun secara nasab dia dekat kepada Rasulullah SAW, tapi dalam pengamalan itu sangat jauh dari tuntunan Nabi SAW, apalagi sampai dia tidak beriman, maka tidak ada manfaatnya nasab itu. Demikian pula halnya, misalnya dia beriman tapi pengamalannya tidak sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Nabi SAW, maka nasab itu tidak bermanfaat. Nasab itu bermanfaat kalau dia beriman mengikuti tuntunan Nabi SAW, maka dia mendapatkan dua kemuliaan. Kemuliaan yang pertama, kemuliaan ketaatannya kepada Allah dan Rasulnya.
Dan kemuliaan yang kedua itu kemuliaan karena dia memiliki nasab yang dekat dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi asasnya adalah iman, asasnya adalah ketaatan kepada Rasulullah. Kalau asas ini tidak didapatkan, maka nasab tidak memberikan manfaat. Tapi kalau asas ini bisa dia dapatkan, maka disitulah nasab memberikan manfaat. Ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Sayasla naran dzata lahab. Kelak dia akan masuk ke dalam neraka. Satuhitu bihin nar min kulli janib. Jadi dia akan dikelilingi oleh api neraka. Ini adalah ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika ayat ini turun, maka istri dari Abu Jahal itu mendatangi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ia memanggil Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak dengan namanya. Istrinya Abu Lahab ini juga sama dengan Abu Lahab. Dia tidak memanggil Nabi Muhammad dengan Muhammad, tapi dia memanggilnya dengan Mudzammam. Muhammad itu yang terpuji, kalau Mudzammam itu yang tercela. Jadi istrinya Abu Lahab yang namanya Ummu Jamil ini menggelari Nabi Muhammad dengan Mudzammam. Istrinya Abu Lahab ini saudaranya Abu Sufyan, saudaranya Abu Sufyan. Sayasla naran dzata lahab. Jadi tadi harta yang dimilikinya tidak memberikan manfaat, karena harta yang dimilikinya justru menjadi sebab dia semakin melampaui batas. Mirip dengan apa yang juga dialami oleh Al-Walid ibn al-Mughirah seperti yang diceritakan di dalam surah Al-Mudaththir. Dia telah diberikan berbagai kenikmatan, harta yang banyak, anak keturunan, tapi tidak mengantarkannya untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka akibatnya di akhirat sayasla naran dzata lahab. Jadi dia sudah kepayahan di dunia, semestinya di akhirat dia istirahat, mendapatkan kenikmatan, tapi justru dia mendapatkan yang lebih buruk. Ini seperti juga dengan ayat Allah di dalam surah Al-Ghashiyah, hal ataka hadithul ghashiyah, wujuhu yawma idzin khashi'ah amilatun nasibah. Dia bekerja dan penuh kepayahan ketika di dunia, tapi di akhirat dia akan sayasla naran, dia akan memasuki neraka. Wa imra'atuhu hammalatal hatab, dan imra'ah di sini adalah istrinya. Dari sinilah para fuqaha ahli fikih menyimpulkan bahwa pernikahannya orang-orang kafir itu sah. Karena di ayat ini Allah Subhanahu wa taala menetapkan istrinya Abu Lahab. Berarti sah pernikahan orang-orang kafir selama pernikahan di antara mereka itu tidak dengan menikahi mahramnya. Tidak menikahi orang-orang yang haram untuk dinikahi. Selama tidak menikahi mahramnya, maka ketika masuk Islam sudah cukup, tidak perlu lagi diperintahkan untuk menikah, untuk mengulangi pernikahannya. Dan anak yang lahir, anak yang sah nasabnya kepada ayahnya. Makanya banyak sahabat-sahabat yang masuk Islam dan tidak satu pun di antara mereka yang diulang kembali pernikahannya karena sebab dia telah menikah di saat masih kafir. Jadi ini dalil wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ini dalil dari sisi fikih bahwa pernikahannya orang-orang kafir itu sah. Hammalatal hatab, pembawa al-hatab, ada yang menafsirkan dengan kalau secara bahasa kayu, pembawa kayu. Ada yang menafsirkan pembawa kayu bakar, ada yang menafsirkan dia pembawa duri, pembawa kayu yang memang dia selalu bawa di atas punggungnya untuk dia letakkan di jalanan yang akan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dia memang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam,
Ya, sehingga wajar jika ada surah khusus yang menjelaskan tentang tentang balasan yang akan ia dapatkan di akhirat kelak nanti. Jadi ini terkait dengan di dunia. Ya. Wa imra'atuhu hammalatal hatab. Ada juga yang mengatakan hammalatal hatab ini adalah dia suka mengadu domba, menyebarkan permusuhan di kalangan orang-orang Quraisy, ya, terutama menjelek-jelekan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Syekh Sa'di rahimahullah berkata terkait dengan penjelasan tentang keadaan daripada istri Abu Lahab, beliau mengatakan wa kanat aidan syadidatul adhiyah li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Dia Ummu Jamil ini adalah orang yang sangat kuat, ya, siksaannya, ya, sangat menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tata'awanu hiya wa zawjuha 'alal itsmi wal 'udwan. Ya, dia kerjasama bahu-membahu dengan suaminya, ya, tapi dalam dosa dan permusuhan. Ya. Jadi salah satu ciri khas yang melekat pada Ummu Jamil ini adalah, ya, selalu ada yang dia bawa di punggungnya, ya, hal-hal yang bisa dijadikan sebagai alat mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Di antara yang bawa duri, macam-macam dia bawa dan dia letakkan, ya, di jalanan yang akan dilewati oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan ini juga, ya, mengingatkan kita betapa berat, ya, betapa beratnya, ya, tantangan yang dihadapi oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menyampaikan risalah ini. Sehingga kalau kita membaca kisah-kisah yang seperti ini, maka, ya, sepatutnya ini menjadi pendorong dan motivasi bagi kita semua agar bersungguh-sungguh di dalam mengamalkan sunnah beliau, ya, karena beliau telah bersusah payah di jalan Allah Subhanahu wa taala. Beliau telah bersusah payah menyampaikan al-haq, maka semestinya kita menyambut sunnah-sunnah beliau dengan penuh semangat, dan jangan sampai kita, ya, melakukan hal-hal yang tidak sesuai dengan petunjuk yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa imra'atuhu hammalatal hatab fi jidha hablum min masad. Ini di akhirat, ya, ancamannya adalah fi jidha, ya, di lehernya nanti, ya, hablun, tali yang dipintal yang terbuat dari sabut, ya, itu yang akan dikalungkan di lehernya nanti di akhirat kelak nanti, ya. Jamaah rahimakumullah, jadi pada ayat ini, ya, Allah Subhanahu wa taala, ya, menceritakan, ya, satu sosok yang sangat benci kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan kebenciannya tidak hanya sebatas di dalam hatinya, tapi memang dia buktikan dalam perbuatan, dan Allah Subhanahu wa taala juga menjelaskan bagaimana nasib dan keadaannya di akhirat kelak nanti. Sehingga dari ayat ini, dari ayat-ayat yang terdapat di dalam surah Al-Lahab atau surah Al-Masad, ini memberikan nasihat kepada kita semua agar jangan sampai di dalam diri kita ada rasa benci kepada Rasulullah, termasuk di dalamnya rasa benci kepada sunnah-sunnah beliau. Yang perlu kita tumbuhkan dan suburkan di dalam hati kita itu adalah cinta kepada beliau dan cinta kepada sunnah beliau, ya. Cinta kepada beliau bukan sekedar dengan mengatakan saya mencintai beliau. Itu belum tentu orang yang mengatakan saya mencintai lantas dia dinilai oleh Allah sebagai orang yang mencintai. Orang yang mencintai dalam arti yang hakiki itu adalah yang mengikuti petunjuk beliau. Sehingga kalau kita benar-benar mencintai Rasulullah SAW, maka dalam setiap amal yang kita lakukan, kita terlebih dahulu memastikan seperti apa petunjuk Rasulullah dalam amal yang kita lakukan. Kalau ini bisa menjadi prinsip kita di dalam beramal, selalu memastikan amalan yang kita lakukan
ada petunjuknya, ada tuntunannya, ada contohnya, maka insyaallah kita digolongkan sebagai orang yang cinta kepada Rasulullah. Tapi jika yang terjadi sebaliknya, kita tidak peduli, tidak hirau dengan petunjuk Rasulullah, ya, maka justru yang kita dapatkan sebaliknya, bukan dinilai sebagai pencinta Rasulullah, tapi justru dinilai sebagai orang yang membenci Rasulullah. Ya, karena orang yang membenci Rasulullah adalah orang yang membenci sunnahnya. Dan ketika benci kepada sunnahnya, maka kita khawatir mendapatkan bahagian sebagaimana bahagian yang didapatkan oleh Abu Lahab, meskipun tidak persis, ya, tapi kita akan dapat bagian. Orang yang membenci sunnah Rasulullah, dia akan dapat bagian sebagaimana yang pernah didapatkan oleh orang-orang yang membenci Rasulullah di zaman dahulu. Kan di dalam surah Inna syani'aka huwal abtar itu dijelaskan oleh Ibnu Qayyim bahwa sesungguhnya yang membenci engkau dialah yang terputus dari kenikmatan. Ibnu Qayyim mengatakan sesungguhnya yang membenci sunnah Rasulullah, dia mendapatkan bahagian dari terputusnya kenikmatan dari dirinya. Kemudian di surah Asy-Syarah, wa rafa'na laka dzikrak, dan kami angkat, kami muliakan engkau Nabi Muhammad. Kata Ibnu Qayyim, orang yang mencintai Rasulullah dalam arti mencintai sunnahnya, maka dia mendapatkan bagian kemuliaan dari firman Allah, wa rafa'na laka dzikrak. Oleh karena itu, ya, mari kita, ya, berusaha di dalam hidup kita ini yang sangat terbatas, ya, masanya, untuk kita upayakan hati kita dan perbuatan kita benar-benar menunjukkan kecintaan kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mungkin ini yang bisa disampaikan. Wallahu taala a'lam bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa ant astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.